Saya Ahmad Fauzi. Saya Abdul Al-Azhar. Saya Gafan Rafi Pratama. Saya Lenia Sutasari. Saya Suci Rahmanda. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan biologi dengan materi ekosistem. Apa sih sebenarnya ekosistem itu? Yuk kita simak video berikut. Tahukah kamu, bumi kita terdiri atas berbagai ekosistem. Setiap tempat di permukaan bumi menjadi tempat hidup organisme, baik di udara, daratan, pulau, batu karang, benua, hingga lautan. Pantaslah jika permukaan bumi kita disebut biosfer. Bios yang artinya hidup, dan sfer yang artinya lapisan. Biosfer merupakan ekosistem global dengan matahari sebagai sumber energi. Di Indonesia terdapat 3 kelompok ekosistem utama, yaitu ada ekosistem laut, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ilmu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam berbagai tingkatan disebut ekologi. Tingkatan yang dimaksud adalah tingkatan pada faktor biotik dan faktor abiotik. 1. Faktor biotik. Tahukah Anda apakah komponen terkecil dari ekosistem? Jawabannya adalah organisme. Setiap organisme harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Selain organisme, ada pula yang disebut populasi, yaitu kumpulan organisme yang sejenis. Berbagai populasi yang menghuni suatu area tertentu akan membentuk komunitas. 2. Faktor abiotik. Selain makhluk hidup yang ada di dunia ini, kita juga akan menemukan benda-benda tak hidup. Benda-benda tak hidup kita disebut sebagai faktor abiotik, yaitu faktor yang tak hidup. Faktor abiotik ikut menentukan bentuk kehidupan di dalam suatu ekosistem. Apakah semua ekosistem mempunyai ciri khas? Dan apakah kesamaan di semua ekosistem itu? Setiap ekosistem mempunyai ciri khas, baik dari faktor biotik maupun faktor abiotik. Kesamaan di semua ekosistem yaitu adanya tumbuhan sebagai penghasil makanan. Setiap tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk menghasilkan makanan. B. Interaksi dalam ekosistem. 1. Rantai makanan. Matahari adalah sumber energi. Energi matahari digunakan tumbuhan untuk menghasilkan bahan makanan, baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi hewan serta manusia. Selain tumbuhan, hewan, dan manusia, ada juga bakteri dan jamur. Mereka memperoleh energi dengan menghancurkan jasad yang sudah mati, sampah, dan sisa-sisa organisme lain. Urutan organisme yang berperan dalam aliran energi ini disebut rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang sederhana. Tumbuhan dalam rantai makanan merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri, sehingga berperan sebagai produsen atau penghasil makanan. Hewan dan manusia yang makanannya utamanya adalah tumbuhan disebut herbivora. Hewan pemangsa dan manusia yang memakan daging digolongkan sebagai karnivora. Organisme yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora, sedangkan bakteri dan jamur digolongkan sebagai pengurai. 2. Jaring-jaring makanan. Jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang rumit dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu jenis organisme di dalam jaring-jaring makanan dapat dimakan oleh beberapa organisme lainnya. Sebaliknya, satu jenis organisme bisa memakan beberapa jenis organisme lainnya. Jaring-jaring makanan yang kita buat sebenarnya adalah jaring-jaring makanan hipotik atau jaring-jaring makanan yang disederhanakan. Selain itu, banyak juga perubahan terjadi akibat campur tangan manusia di alam. Manusia seringkali memburu hewan-hewan predator yang dapat mengendalikan hama tanaman. Contoh kasus adalah banyaknya penangkapan ular oleh manusia sehingga pertumbuhan hama tikus sulit dikendalikan. Bentukan individu dalam suatu rantai makanan disebut tingkat trofik. Tumbuhan sebagai produsen menduduki tingkat trofik yang pertama. Herbivora menduduki tingkat trofi kedua. Karnivora kecil memakan herbivora atau konsumen sekunder menduduki tingkat trofi ketiga, dan seterusnya. A. Produsen. Produsen adalah organisme autotrof yang mampu melakukan fotosintesis. Organisme ini mampu memanfaatkan energi cahaya untuk menyintesis senyawa organik. Jika di darat, kedudukan sebagai produsen dipegang oleh semua jenis tumbuhan hijau. Di air, kedudukan produsen meliputi protista mirip tumbuhan alga. Contohnya alga pirang, cyanobacteria atau phytoplankton, dan tumbuhan air. B. Konsumen. Konsumen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Konsumen primer, terdiri atas organisme heterotrof yang pemakan tumbuhan, alga, dan bakteri. Di darat, contoh organismenya adalah belalang, siput, mamalia.
pemakan rumput, burung pemakan biji dan buah. 2. Konsumen sekunder merupakan karnivora yang memakan konsumen primer di darat. Contoh organismenya adalah mamalia kecil, misalnya tikus yang memangsa insekta dan mamalia besar seperti singa yang memangsa hewan perumput. 3. Konsumen tersier adalah konsumen puncak atau tertinggi dalam piramida makanan. Contoh organismenya adalah ular yang memangsa tikus dan katak, burung elang, sedangkan di laut contoh konsumen tersier antara lain adalah ikan hiu dan paus. C. Organisme detritivor. Selain produsen dan konsumen, ada pula yang disebut sebagai organisme detritivor. Organisme ini berfungsi sebagai pemakan tikus, yaitu sampah hewan, serasa dedaunan, dan bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua tingkat trofik. Detritivor di darat diantaranya adalah cacing, tanah, jenis-jenis tikus, dan insekta yang memakan daun-daun busuk. Organisme pemakan bangkai yang disebut scavenger. Contoh scavenger adalah udangan, ikan lele, dan burung pemakan bangkai atau burung nazar. Tahukah kamu maksud dari teori biogeokimia? Kimia adalah ilmu tentang penukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Pada ekosistem juga terjadi proses makan dan dimakan membentuk sebuah rantai makanan. Meski salah satu organisme dalam rantai makanan mati, namun materi akan tetap berlangsung. Aliran energi dan daur materi menyebabkan pertukaran atau perubahan secara terus-menerus antara komponen makhluk hidup dengan tak hidup. Peristiwa ini kita namakan daur biogeokimia. Daur biogeokimia menyebabkan materi pada setiap tingkat trofik tidak pernah hilang. Setiap materi akan terus-menerus didaur ulang. Setelah didaur ulang, unsur-unsur akan kembali ke komponen biotik melalui udara, tanah, maupun air. 1. Daur air. Air di permukaan bumi ini memiliki siklus sehingga air akan selalu ada. Air di atmosfer berbentuk uap air. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Uap air sebenarnya berasal dari air yang ada di daratan dan laut. Penguapan terjadi karena panas cahaya matahari yang diterima dan permukaan bumi. Uap air ini akan naik ke atmosfer. Selanjutnya, uap air akan terkondensasi menjadi awan air, diturunkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Karbon dan oksigen adalah unsur dasar penyusun senyawa organik. Sumber karbon di alam berupa CO2 yang terdapat di udara. Selain di udara, karbon banyak terlarut di dalam air serta pada kerak bumi sebagai batu bara, batu kapur, dan gas alam. Sebagai contoh, jumlah karbon yang di daerah hutan tropis lebih banyak 100 kali lipat dari yang masuk ke gurun. Lantas bagaimana daur karbon dimulai? Daur ini dimulai dengan penyerapan CO2 oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Melalui proses pernapasan tumbuhan akan dihasilkan CO2. Daerah struktur termasuk unsur bentuk struktur berbentuk gas hidrogen disulfida H2S dan sulfur dioksida SO2. Unsur ini didapatkan dari dalam tanah dalam bentuk sulfur. Beberapa jenis bakteri yang terlibat dalam unsur sulfur antara lain Sulfomaculum dan Desulfivio. Di udara, sulfur banyak berasal dari sisa pembakaran minyak bumi, asap kendaraan, dan asap pabrik hingga menghasilkan gas SO2. Daun fosfor. Info biologi. Fosfor termasuk salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena tanpa adanya fosfor dalam tubuh kita tidak bisa melakukan gerak apapun, bahkan hanya untuk menggerakkan jari sekalipun. Fosfor berguna juga untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, juga membentuk gigi dan tulang yang kuat. Fosfor sangat dibutuhkan organisme untuk membentukkan asam nuklear, protein, dan senyawa organik lainnya. Semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau dalam kurung adenosin fosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Tuhan menciptakan makhluk hidup dan lingkungannya dengan saling membutuhkan. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan disebut juga ekosistem. Bentuk rasa syukur kita atas penciptaannya ekosistem antara lain adalah, yang pertama, selalu menjaga
menyadari pentingnya menjaga ekosistem kita di bumi ini. Yang kedua adalah meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia yang akan merusak kehidupan di lingkungan. Yang ketiga, yuk kita ajak teman-teman kita untuk selalu mencintai lingkungan kita di sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jalan-jalan ke Jakarta, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalam.